Perhatian, perhatian. Podcast Ngobrol Nggak Guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Ganteng nih gitu loh, jadi tidak cempreng, tidak apa, pokoknya lebih berwibawa. Ini saya ulas di sini. Memang ada mikrofon kan banyak, tapi setidaknya kenapa sih orang pakai khusus buat vokal? Apa gunanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi untuk di edisi hari ini. Selamat hari ini, semoga di hari ini kalian semuanya sehat-sehat selalu. Ketemu di podcast Ngobrol Nggak Guna, dan kali ini tamu yang pernah datang ke podcast Ngobrol Nggak Guna datang lagi dan membicarakan satu tentang pekerjaannya, ya. Jadi dia bekerja di salah satu perusahaan ternama, ya, yang membidangi berbagai macam IO yang di episode lalu udah pernah dijelaskan. Dan ini adalah, kalau belum lupa namanya, adalah Fajar Arianto atau juga dipanggil sebagai Anto. Oke, Tok, bisa ceritain sekarang tentang linesourcepro.com. Itu kayak gimana sih, Tok, kira-kira? Oke, linesourcepro.com news ya, artinya kita ngeliput yang masih berhubungan sama dunia musik, dunia audio, kan ya, dan yang kayak instrumen, kayak mikrofon, kayak gitar, yang gitu-gitulah. Itu dari berbagai merek ya, nggak merek tertentu ya? Nggak. Jadi apa aja. Gitu. Jadi kita review, kita tulis di website kita, dan saya juga ada nulis beberapa artikel tentang audio, misalnya ini di sebuah konser. Tidak, ya kita lihat artis manggung, tapi di balik layar mereka manggung, misalnya ada sound engineer, sound engineer yang di depan, ada lagi sound engineer untuk monitor, ya gitu yang pokoknya dunia audionya yang kita sudut pandang kita bahas gitu. Itu kalau di Linesource itu biasanya dalam hal berita itu ada berita-berita, katakan ada alat khusus, artis khusus, kayak gitu ada nggak sih, atau kayak gimana sih? Ada beberapa ya, memang ada, tapi kita juga ini boleh saya misalnya ini kita punya artikel misalnya nih tentang audio, misalnya saya sebutin aja ya, cari tahu yuk mikrofon untuk vokal dan pidato. Nanti apa tuh untuk fungsinya apa? Memang ada mikrofon kan banyak, tapi setidaknya kenapa sih orang pakai khusus buat vokal? Apa gunanya? Lain lagi buat pidato, yang ya pidato itu bisa buat pidato lagi rapat di sekolah, atau lagi seminar, atau lagi rapat kelurahan, kayak gitu. Itu kan misalnya contoh. Ini mikrofon, biasanya mikrofon yang banyak dipakai untuk pidato kelurahan. Nah, misalnya itu saya sebutin, misalnya di sini jenis dynamic microphone. Itu punya ciri khas dynamic microphone, itu suaranya lebih tebal. Setidaknya kalau untuk orang awam, wah, suara gua ganteng nih, gitu loh. Jadi tidak cempreng, tidak apa, pokoknya lebih berwibawa. Ini saya ulas di sini. Ada di situ ya, contohnya. Ya, terus ada intisari dari sebuah mikrofon, dan kita juga ada mau bahas band-band baru, indie apa aja. Udah mulai banyak juga kontak ke kami, minta diulas juga gitu. Misalnya ada single mau launching, mereka kontak kita, nanti kita ulas artikel bandnya itu dan lagunya. Nah, gini tuh, cara pengen menghubungi, kalau pengen, nih gue pengen diliput nih sama Linesource nih, atau juga
mungkin ada beberapa band atau yang lama, yang baru gitu pengen menghubungi itu kayak gimana sih caranya kan? Ya bisa aja sih dari email atau dari kebanyakan sih kalau saya sih dari komunitas yang langsung bisa direct gitu, nanti bisa lewat kontak person langsung aja. Oke, websitenya apa namanya tuh? Websitenya? linesourcepro.com. linesourcepro.com. Oke. Nanti bisa dilihat ditulis kayak di bawah ini nanti untuk websitenya kayak apa. Oke, toh dengan review-review yang ada di website linesourcepro.com itu tadi banyak kita bicarain tentang mic, lalu bicarain tentang jenis-jenis mic juga tadi, artis atau segala macam. Nah, sebenarnya segmen pembaca dari linesourcepro.com ini siapa sih kira-kira? Atau menyasarnya kemana sih sebenarnya gitu? Dasarnya sih sebenarnya kita lebih ke musisi, tapi musisi itu setidaknya bisa mengerti mengenai audio, meskipun tidak terlalu yang teknis sekali, setidaknya karena begini, keuntungan bagi musisi kalau mereka mengerti dunia audio, mereka juga manggungnya sangat nyaman. Jadi misalnya saya pernah ada nulis artikel di salah satu artikel ini, lo anak band harus coba deh koordinasi juga sama audio engineer-nya. Tapi biasanya kayak begitu pada saat cek sound, ya itu. Jadi setidaknya bisa kerjasama, kita tidak cuma sekedar cek line itu ini bunyi udah beres, tapi setidaknya band itu harus butuh juga sebelum mereka perform, meskipun itu bukan band utama, tapi apabila panitia memberikan kesempatan kepada band, lo nanti misalnya konser jam 9, tapi disuruh cek sound jam 2 siang gitu, kan itu lama tuh. Tapi kalau udah disuruh gitu, ambil aja, maksudnya gitu. Setidaknya kita udah menguasai panggungnya seperti apa, jadi udah tidak ini kita naruh gitar, posisi gitar begini. Jadi dan di situ juga punya kesempatan kita bisa, si anak band itu bisa konsultasi sama audio engineer yang di FOH itu yang master audio engineer yang di depan gitu. Atau tidak sama monitor engineer, karena kita kalau monitor engineer sangat penting juga bagi anak band, biar kita bisa main nyaman. Kan tiap misalnya main gitar nih, gitar gini ya? Iya bukan. Nah itu pasti ada speaker di bawah. Gunanya apa? Buat dengerin sound yang lain, sound gitar, sound drum, vokal juga. Nah kita bisa ngatur, mas saya butuh ini, sebenarnya nggak harus semua keluar buat monitor si pemain gitar. Saya cuma butuh vokal sama drum, itu boleh minta sama audio. Jadi nanti mereka ngerti kayak gitu, bisa di setting sedemikian rupa. Jadi gunanya si musisi agak sedikit ngerti mengenai medan di panggung itu, khususnya audio. Jadi dia mainnya all out, enak, nyaman. Dan di linesourcepro.com itu dijelaskan hal-hal seperti itu. Ada kita tulis juga kayak gitu. Lengkap. Ya lengkap. Jadi ya target kita sebenarnya buat musisi yang ya setidaknya harus melek sedikit dengan siapa sih yang berperan kita konser, kan masih ada kru-kru yang lain gitu loh. Ya sebenarnya kita bisa ngerti lah, jadi kita bisa tampil maksimal, nyaman. Jangan dibilang gara-gara monitornya nggak enak didengar, dia langsung menjudge, sound systemnya jelek nih. Itu kan kita yang dengar di ini belum tentu
yang suara yang keluar di penonton belum tentu sama gitu loh. Kayak gitu. Jadi karena kurangnya pengetahuan si musisi, setting ininya permintaan itu jadi bisa aja menjudge ini sistemnya nggak bagus, padahal sebenarnya cuman urusan volume apa gitu lah, kayak gitu, yang hal-hal gitu. Jadi dia bisa mainnya enak gitu loh. Gue bisa denger vokal jelas karena vokal itu ya menentukan kan lagunya udah sampai mana. Terus sama gue dengar suara drum kan menentukan biar mainnya nggak lari-larian temponya misalnya gitu. Ya, Oke, gitu. jadi ini sifatnya edukasi ya sebenarnya. Ada Oke, edukasi. itu update-nya untuk berita hampir tiap menit, tiap apa sih untuk Lensos produk? Memang kita tidak seperti Portal berita. portal pada umumnya ya berita. Kita yang lebih spesifik dan saya bilang agak sedikit eksklusif. Jadi kita tidak tiap menit. Oh, oke. Kita tidak tiap menit. Nanti kita bikinkan artikel yang kira-kira apa nih yang dibutuhin sama orang awam atau sama musisi juga gitu loh. Tapi selalu ada hal-hal baru lah ya dalam ketika mereview atau segala macam gitu. Untuk review alat juga banyak ya? Sudah ada beberapa. Udah ada ya, kayak mixer atau segala selain Ada. tadi sedebut mic ya, itu ada juga semuanya. Jadi kita juga ngulas mixer tuh gunanya apa gitulah, kayak gitu, headphone misalnya. Oke, selama di lensots.pro.com kira-kira apa namanya berita atau materi apa sih yang suka paling dibaca itu biasanya apa sih? Yang banyak dibaca sebenarnya yang paling banyak, karena kita juga menulisnya juga tentang feature mengenai teknik pengetahuan soal audio itu cukup banyak diminatin itu. Tapi banyak juga musisi yang pengen promo di portal kita juga. Bisa ya. Monggo gitu, nanti kita bisa kontak ke Lensos Pro gitu. Oke, baik, begitu untuk perbincangan hari ini bersama saya dan Fajar Arianto selaku dari redaksi lensots.pro.com, dan kalian tinggal klik aja ya, nanti di bawah ini ada, lalu atau juga kunjungi websitenya. Dan kalau seandainya memang kalian ini ada yang musisi atau juga pengen banget tahu tentang peralatan audio atau juga antar audio di bagaimana, dan sebagai pelaku audio pengen lebih ngerti lagi, silahkan aja langsung kunjungi website. So, pesan terakhir kira-kira apa untuk para mungkin yang pengen membaca atau para ini anak-anak muda yang pengen tapi sebenarnya itu bahasanya ngepop atau bahasa teknis sih di itu? Saya sengaja tidak bikin bahasa teknis, jadi biar bisa gitu, yang bahasa umum gampang dimengerti lah. Iya. Nah. Jadi kalau harapan kita sih untuk khususnya pelaku musik ya, pemain band lah, mulai agak melek tentang dunia audio. Ya kan, kalau keyboard atau gitar mungkin kita juga ada reviewnya. Dia juga udah melek, maksudnya melek mengenai sistem yang digunain, multi efeknya, keyboardnya. Tapi setidaknya musisi juga sedikit melek tentang hal-hal teknis audio ketika berada di panggung atau di studio rekaman misalnya, gitu aja. Jadi kita tidak, kalau begitu kita masuk dapur rekaman ya, tapi sekarang kan orang udah rekaman di rumah. Nah, setidaknya sistem yang dipakai udah bisa dibangun di kamarnya gitu ya. Kita juga ngulas itu juga gitu loh, studio yang sederhana. Udah segitu juga. Oke, cukup sekian, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.